بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat wassalam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Ummahat dan segenap akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tadi mendadak ya diminta menggantikan Ustaz Miftah. Insyaallah ana berusaha menyampaikan materi tentang puasa dan kaitannya dengan aspek psikologis ya, dan perannya bagaimana puasa ini memberikan aspek psikologis yang positif ya. Akhwat fillah rahimakumullah, sering kalau kita membahas tentang puasa memang kita membahas dari segi aspek manfaat untuk akhirat gitu ya, manfaat ukhrawi ya kan. Karena memang secara hadisnya juga banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan itu ya kan. Dan spirit itulah yang diantara yang semakin mendorong kita memasuki bulan Ramadan ini, karena hadisnya berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasuki atau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi tidak masalah kita sangat termotivasi, dan memang harus termotivasi dengan manfaat-manfaat yang sifatnya ukhrawi, pahala-pahala di akhirat ya kan. Karena hadis-hadisnya banyak sekali. Hadis tentang bahwasanya Al-Qur'an memberikan syafaat, puasa juga memberikan syafaat. Hadis tentang bahwasanya tadi tentang ampunan ya. Contoh lagi adalah puasa, di antara keutamaannya ada pintu ar-rayyan di surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa kan. Hadis juga yang jarang kita dengar juga adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ceritanya adalah, intinya adalah bagaimana puasa itu juga kadang bisa mengalahkan pahala orang yang gugur jalan Allah ya kan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah diriwayatkan dari seorang sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang yang dijamin masuk surga, melihat dua orang sahabat ketika itu masuk Islam bersama. Singkat ceritanya, salah satunya ikut perang. Yang ikut perang ini akhirnya gugur ya kan, gugur di jalan Allah, pahalanya besar sekali. Satu lagi kawannya ini, dia tidak ikut berjuang, masih hidup sekitar 1 tahun setelah itu. Lalu setelah 1 tahun, sekitar 1 tahun meninggal. Dan sahabat meriwayatkan tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah melihat keduanya di surga dalam mimpinya ya. Mimpi orang soleh ya. Ini syarat kebaikan ya. Uniknya adalah dua orang sahabat tadi yang masuk ke surga, yang ternyata dipersilahkan masuk duluan, adalah sahabat yang bukan gugur di jalan Allah. Tidak disebutkan dua-duanya namanya ya. Dipersilahkan masuk duluan. Itu menunjukkan derajatnya lebih tinggi ya. Dan sahabat yang gugur di medan perang setelah itu baru masuk. Ketika bangun, Abu Ubaidah Al-Jarrah cerita ke sahabat-sahabat yang lain dan penasaran, kok bisa gitu. Bukannya seharusnya derajatnya lebih tinggi orang yang gugur, persilahkan, dan levelnya lebih tinggi. Cerita di antara para sahabat, akhirnya cerita itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan komentar, kenapa kalian merasa aneh dengan peristiwa itu? Bukankah orang yang sahabat kalian yang meninggal lebih akhir tadi sempat puasa Ramadan, sempat sholat sekian kali? Jadi tidak aneh ya. Seolah-olah di situ pelajarannya adalah bahwasanya orang yang sempat hidup lebih lama bertemu dengan Ramadan berpeluang sekali untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar, bahkan jika diizinkan Allah mengalahkan pahala orang yang gugur di jalan Allah ya.
Banyak sekali motivasi dari segi aspek ini ya, sehingga kita semangat untuk dengan penuh keimanan dan mencari pahala di bulan Ramadan ini. Itu tidak salah ya kan, tidak salah. Meskipun kaidah secara fikih adalah dalam bab ibadah kita tidak boleh mencari-cari hikmahnya atau menanyakan. Contoh ya kan, kenapa sholat subuh 2 rakaat bukan 3 rakaat? Apa manfaatnya? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Apa manfaatnya? Kenapa puasa di bulan Ramadan? Dan seterusnya. Kenapa haji di bulan-bulan haji? Hari-hari tertentu atau bulan tertentu saja. Itu adalah pertanyaan yang dalam bab fikih atau kaidahnya disimpulkan oleh para ulama tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk dalam bab ibadah. Ibadah itu intinya kita taat, tunduk, ngikut. Sebagaimana puasa ini juga ya. Puasa juga kita, kenapa di bulan Ramadan? Kenapa 30 hari dan seterusnya, ya kan? Meskipun ada hikmah di balik itu, ada yang mengatakan 30 hari adalah jaminan sebuah perubahan psikologis dan perilaku, ada isyarat itu juga ya. Tapi intinya adalah ya, ulama menyebutkan kita kalau mencari-cari dalam bab ibadah, mencari alasan, hikmah, kronologi di balik itu kadang ya tidak banyak dibahas. Banyak dibahas tapi kita tidak boleh. Karena semua nanti akan dilogikakan dan itu tidak boleh ya kan? Dan itu tidak boleh. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah ungkapannya, kalaulah agama itu didasarkan pada otak dan akal, maka seharusnya kita membasuh al-khuffain. Al-khuffain itu adalah dua sepatu kulit biasanya ya, yang dipakai orang Arab musim dingin. Kalau nggak mau wudhu pakai itu. Pasti akan kita basuh bagian bawahnya, ya kan? Karena yang kotor kan bawah, ya kan? Pakai injek-injek. Tapi dalam syariat bukan di bawahnya. Yang kita basuh adalah bagian atasnya, ya kan? Bagian atasnya. Itu maksud Ali bin Abi Thalib adalah tidak semua agama itu harus dilogikakan. Terutama dalam hal ibadah. Nah, dalam bab puasa juga demikian. Kita cari-cari hikmahnya, mengapa. Nah, itu secara umum tidak boleh dan bukan ranahnya seperti itu. Adapun ranah, ya kan, yang dikatakan oleh ulama fikih, usul fikih adalah dalam bab muamalah itu yang seharusnya kita berusaha mencari alasan atau mencari yang terbaik. Ibadah bab muamalah ini semakin mendatangkan kemanfaatan dan maslahat lebih besar, maka semakin bagus. Contoh dan prakteknya adalah zakat fitrah. Ada beberapa madhab yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang madhab Syafi'i, kita di Indonesia pakai beras, pakai makanan yang dimakan oleh penduduk, ya kan? Tapi apa? Kenapa kita sekarang tidak bayar pakai beras? Karena dalam bab muamalah kata ulama adalah sebaiknya itu tadi mencari maslahatnya mana. Maka kita sekarang mempraktekkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya kan? Apa kata Imam Abu Hanifah? Sebaik boleh dibayar dengan uang. Dan ini sangat terasa sekarang, ya kan? Baik sebelum pandemi Covid-19 ataupun setelah, atau yang kita rasakan sekarang, lebih bermanfaat apa? Lebih bermanfaat uang karena jauh lebih mudah dipakai dan orang juga ada uang gitu kan. Bayangkan kalau harus bayar beras dikali berapa ratus juta, 150 juta kaum muslimin di Indonesia contohnya, per orang berapa kilo, 3 kilo atau sekian kilo, cari setiap orang sekian kilo, ya kan? Berapa, gimana, apakah ada beras sebanyak itu, ya kan? Jadi sangat realistis sekali pendapat ini, realistis dan ternyata maslahatnya jauh lebih besar. Ranah inilah yang sering kita mencari hikmahnya, ya kan? Apa kaitannya dengan puasa, ya kan? Kaitannya dengan puasa maksudnya tadi puasa itu masuk dalam kategori yang ranah yang pertama tadi. Sebenarnya kita adalah tunduk, ikut karena kita diseru dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman berdasarkan keimanan ya tunduk, jangan tanya-tanya lagi apa manfaatnya ya Allah puasa ini. Ya.
Nah, sebenarnya seperti itu. Meskipun demikian, ternyata di balik itu semua tidak ada yang Allah syariatkan dalam agama ini kecuali ada hikmah dan hikmah-hikmah, alasan dan manfaat begitu besar. Baik kita rasakan secara langsung atau tidak langsung, ya kan? Contoh di masa corona ini, ya kan, orang Barat semakin merasakan manfaatnya bersih-bersih pakai air. Yang itu dalam Islam sudah biasa, ya kan? Cuci tangan dan seterusnya seperti setelah atau istinja dan toharoh dan seterusnya sudah biasa, ya kan? Dan itu manfaatnya sangat besar sekali. Kalau orang mungkin biasa bersih-bersih seperti itu, menjaga yang halal, bukan makan yang haram, mungkin saja Allah tidak menakdirkan ada corona, ya kan? Buktinya corona muncul dari negara yang terkenal dengan makanan kotor, makanan haram, semua yang dimakan dan seterusnya. Subhanallah. Sekarang orang Eropa beli shower, ya kan? Beli shower yang biasa dulu mereka bersih-bersih pakai tisu, ya kan? Pakai tisu di kamar mandi. Sekarang mereka bersih-bersih pakai air, ya kan? Beli shower, ekspor dan mendatangkan, mengimpor, ya, banyak sekali dari beberapa negara itu saya lihat beritanya. Justru mereka sekarang belajar Islam. Di balik itu ada hikmah ternyata. Nah, ini kata kuncinya adalah hikmah. Sebagaimana kalau kita kaji puasa ini ternyata di balik itu juga ada hikmah. Baik dari segi pahala tadi yang kita bahas ataupun hikmah-hikmah yang diantaranya adalah kaitannya dengan tema kita ini. Yaitu dari aspek psikologi, ya kan? Dari aspek psikologi yang insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut. Akhwat fillah rahimakumullah, jika kita membahas tentang aspek psikologis dalam hikmah di balik puasa, ya, sebenarnya secara tidak langsung juga kaitannya dengan ternyata puasa itu tidak hanya sekedar dibahas secara fikih, ya kan? Kita bicara fikih adalah orang berpuasa niat dari malam, ya kan? Ada madhab yang mengatakan harus sejak sebelum puasa niatnya. Ada pendapat yang mengatakan boleh meniatkan satu kali untuk sebulan meniatkan, boleh, ya kan? Kalau kita madhab Syafi'i biasa malamnya atau yang penting sebelum berpuasa itu kita berniat, gitu ya. Kaitannya adalah tadi tidak melulu dengan fikih, ya. Tidak melulu kajiannya dengan fikih. Setelah itu apa? Hukum secara fikih, ya, asalkan balik, tidak ada penghalang dan seterusnya tadi, ya. Niat sampai dari terbit matahari, ya kan? Sampai ghurub syams, sampai matahari terbenam dan maghrib dan seterusnya. Udah, berarti selesai. Secara fikih sah, gitu ya. Secara fikih sah. Persis seperti sholat wudunya sudah benar, syaratnya terpenuhi, baca ini baca itu. Tapi ternyata pahala orang juga beda-beda, ya kan? Dalam hadis tentang sholat contohnya, Rasulullah menyebutkan sungguhnya kalian sholat itu ada yang dapat pahala 1/9, 1/8, 1/7 sampai Rasulullah menyebutkan setengahnya, ya kan? Di antaranya alasannya adalah karena memang sholat yang kita lagi khusyuk di situ itulah yang dihitung sama Allah, ya kan? Itulah yang dihitung sama Allah. Ternyata ada aspek ini juga dari segi puasa. Puasa tidak melulu tentang fikih, tapi ada aspek yang sifatnya hal yang harus tunaikan, dilaksanakan meskipun itu kaitannya tidak dengan fikih, yaitu masalah itu tadi kan. Masalah keikhlasan, masalah menjaga adab-adab yang lainnya. Insyaallah akan kita sebutkan. Nah, oleh karena itu beberapa artikel menyebutkan bahwasanya aspek psikologis yang hal itu sangat ditopang melalui ibadah puasa ini adalah bahwasanya ibadah puasa semakin menguatkan iradah, kemauan seseorang, ya kan? Mematangkan, ya. Contoh mungkin mematangkan adalah anak kecil, ya, anak-anak kita yang sedang puasa, belum wajib, ya kan, tapi kita latih untuk berpuasa. Mungkin masih kelas 1 SD, 2 SD, ya kan, atau bahkan sebelum itu. Mereka tiba-tiba jadi ikut seperti kita, ya kan.
Ketika kita kasih tahu hal-hal yang membatalkan ini, ya kan? Dan mereka selama berpuasa ya pagi, siang, sore tidak bersama kita, ya kan? Tapi mereka kebawa suasana sama kita, sehingga ketika pergi kemana dia cerita, saya tidak minum, saya tidak makan. Jadi melatih kejujuran, mematangkan dia tiba-tiba. Padahal dia masih kecil, ya kan? Ketika hanya sekedar dikasih tahu ini adalah kewajiban dan nggak boleh makan ini, nggak boleh. Dia jadi jujur akhirnya. Padahal dia mungkin sedang sendirian di kamar mandi, sedang sendirian main kemana gitu kan. Jadi mematangkan. Puasa ini membuat orang matang. Maka orang dewasa seharusnya lebih seperti itu ya. Lebih seperti itu. Karena anak kecil saja sudah bisa mendapatkan manfaatnya, ya kan? Jadi ada tanggung jawab, ya kan? Dan itu tadi keinginan semakin bisa diarahkan, ya kan? Karena kalau kita bicara masalah keinginan, masalah ya itu kaitannya juga dengan orang yang sakit jiwa, ya kan? Orang sakit jiwa biasanya mengendalikan keinginan, mengendalikan mood dan seterusnya sulit, ya kan? Kaitannya juga dengan secara psikologis orang-orang yang merasa bersalah, ya kan? Orang yang depresi, maka puasa ini juga memberikan sebuah pesan-pesan positif, ya kan? Contoh pesan positif adalah ketika kita ada harapan untuk mendapatkan pahala, ya kan? Ada kata kuncinya adalah harapan. Karena orang yang depresi, orang yang merasa bersalah, itu perlu sebuah harapan, ya kan? Sedangkan pahala kita diajarkan, dipupuk untuk terdorong, termotivasi dengan harapan itu. Harapan mendapatkan pahala, harapan kita diampuni, harapan masuk surga, harapan-harapan itu yang harus dimunculkan bagi kita, orang yang sehat insya Allah, ya. Begitu juga orang-orang yang sakit jiwa itu biasanya ada masalah ini, masalah depresi dan merasa bersalah, dan pesan-pesan negatif dalam dirinya. Maka itu mungkin di antara rahasia. Ada hadis bunyinya begini ya. Ada hadis bunyinya kata Rasulullah SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau membantu saudaramu, janganlah engkau membantu setan untuk mengalahkan saudaramu, untuk memojokkan saudaramu. Apa contohnya? Contohnya begini. Orang sudah berusaha berubah tapi masih disalahkan, ya kan? Bahkan divonis. Orang salah sedikit divonis, ya kan? Divonis. Itu akan semakin membantu dia menjauh dari kita, dari orang-orang baik, dari masjid semua. Kenapa? Karena kesannya orang-orang baik itu memvonis, memberikan kata-kata buruk. Nah, kan? Oleh karena itu ada anekdot begini. Ketika seorang datang ke masjid, sendalnya nginjek dikit karpet gitu ya, langsung dihardik dan dicemooh sama DKM atau orang gitu kan. Maka kesimpulan dia tentang orang masjid apa? Wah, kasar-kasar ya orang di masjid gitu kan. Ketika datang ke kafe gitu kan, disambut, persilahkan duduk. Mungkin dia sedang ngambil apa gitu kan, ngambil teh atau kopi, di situ jatuh, kata orang kafe itu, oh nggak masalah, nggak masalah. Begitu ramah sekali orang di kafe itu. Orang-orang yang mungkin hidup di jalan. Maka kesimpulan dia orang tadi adalah akan menyimpulkan, oh baik-baik ya orang di kafe, orang-orang di jalanan itu. Naudzubillah kalau kita sampai terjadi seperti itu. Sehingga itu makna di antara makna hadis yang kata Rasulullah demikian. Jangan engkau membantu setan untuk mengalahkan saudaramu. Kalau kita memvonis, akan semakin mengalahkan orang tersebut. Begitu juga puasa ini sebenarnya ada spirit itu, spirit orang itu untuk berubah, bahwasanya ada harapan, ya kan? Karena orang kalau sudah tidak ada peluang untuk berbuat baik atau tidak ada peluang untuk bertaubat, dia akan semakin depresi, ya kan? Karena yang membuat seorang muslim seimbang itu adalah seimbang antara rasa takut, kita takut neraka, kita takut dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Juga ada harapan, ya kan?
Roja itu harapan. Ini yang dibahasakan oleh. Jadi puasa melatih keseimbangan, ya kan, keseimbangan psikis, ya kan. Bahwasanya orang yang depresi harus dikuatkan, ya kan, harus dikuatkan. Bahwasanya masih ada peluang untuk memperbaiki diri, bertaubat, mendapatkan pahala dan seterusnya. Uh, maka hal itu juga yang bisa kita rasakan gitu ya. Orang bermaksiat sebesar apapun, ya kan, silahkan berpuasa gitu kan. Orang sholatnya masih bolong-bolong gitu kan, masih bolong-bolong, puasa daripada nggak puasa gitu kan ya. Meskipun itu bertentangan sekali ya, yang namanya sholat rukun ya, rukun Islam juga gitu kan. Tidak boleh tidak sholat sedangkan dia dalam keadaan puasa gitu kan, apa artinya gitu. Tapi ya daripada tidak gitu ya, itu contoh saja, contoh. Baik, selanjutnya juga masalah was-was dan pikiran kotor, ya kan, was-was, gangguan pikiran, isyarat-isyarat pikiran kotor. Ini juga dalam masalah psikologis juga dikaji ya, dikaji. Maka hal ini juga sangat berkaitan sekali dengan puasa, ya kan? Karena kalau tidak, tadi kita sampaikan, puasa tidak melulu berbicara tentang fikih, syarat di atas kertasnya sudah sah gitu kan. Padahal kalau pikirannya macam-macam, pikirannya kotor dan seterusnya, ini nanti kaitannya dengan seorang pendapat ulama ya, bahwasanya puasa itu kan ada 3 derajat ya kan, kata Ibnu Qudamah ya kan. 3 derajat puasa al-umum ya kan, sering kita dengar nih ya. Yaitu hanya menjaga farji dan hanya menjaga perut tadi ya kan. Suami istri tidak berhubungan dan tidak makan ya, itu ternyata derajat yang paling rendah. Puasa umum tuh umum biasa, pasaran lah, puasa pasaran kayak gitu tuh, itu ternyata standar yang paling lemah, ya kan, standar yang paling bawah, ya kan. Ternyata derajat yang ke atas, yang kedua adalah khusus, ya, puasa khusus, yaitu berpuasa dari dosa, ya kan, dosa mata, dosa tidak menggunjing, ya kan. Ternyata ada kaitannya dengan aspek sosial, ya kan. Dalam hadis contohnya ya kan, aspek kaitannya dengan sosial. Rasulullah bersabda, jika berpuasa maka tidak berkata-kata kotor, jika berantem beradu mulut maka katakan saya berpuasa, nah, kan, itu makna hadisnya ya kan. Jadi puasa khusus itu adalah level yang lebih tinggi dari yang level pertama tadi, yaitu sudah menjaga dari hal-hal yang sifatnya dosa, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, ya kan. Kalau tadi level pertama bisa jadi dia tetap dilakukan, hanya menjaga dari makan saja dan seterusnya. Yang lebih tinggi adalah yang disebut Ibnu Qudamah khususul khusus, ya kan. Khususul khusus. Lebih khusus dari yang khusus, ya kan. Level yang tertinggi yaitu menjaga hati dari semua hal yang menjauhkan dari mengingat Allah, ya kan? Lebih tinggi lagi sudah hati, ya kan? Bisa aja orang tangannya sudah tidak ngerjain saudaranya, mulutnya sudah dijaga, tapi hatinya masih ada, masih menyimpan, masih tersisa hal-hal yang mungkin dosa berkaitan dengan saudaranya atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan puasa level tertinggi, khususul khusus, yang kita berusaha ya naik ke level kedua dan level tertinggi ya. Itu kaitannya dengan itu tadi. Kalau kaitannya kita kaitkan dengan was-was tadi ya, was-was. Kalau kita tinggalkan pikiran-pikiran kotor, ya kan, baik secara zahir maupun secara batin, ya kan. Juga secara psikologis ya, secara pengaruh kepada keluarga, pengaruh pada masyarakat ya, menjadi bahwasanya Ramadan dengan puasanya ini membuat
situasi yang sangat mendukung, iklim yang mendukung, atmosfer yang mendukung, ya kan. Ini juga dalam kajian psikologis dibahas ya, bahwasanya perubahan seseorang itu meskipun faktor terbesar memang dari dalam ya, tapi di antara faktor yang cukup mempengaruhi juga adalah lingkungan. Maka 1 bulan dengan madrasah Ramadan ini, dengan segenap aktivitas dan dinamikanya juga menjadi atau mengkondisikan milieu yang baik, yang positif, ya kan? Ini sangat penting, ya kan? Sehingga seharusnya di 1 bulan ini yang penuh kebaikan ya kita tidak mendengar lah apa yang kita baca di berita ya, bikin prank-prank yang tidak prank dan gurauan-gurauan di medsos hanya karena ingin mendapatkan like dan share dan viewer yang banyak ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, membagikan yang lagi viral ya, membagikan buka puasa kepada waria dengan sampah ya kan. Ya. Ini tidak mendukung dengan iklim Ramadan ya kan. Contoh lagi juga disebutkan ulama bahwasanya qiyamul lail itu juga memperbaiki mood ya kan. Ini kaitannya dengan mood dan kecenderungan ya. Perasaan ya kan. Nah, disebutkan ulama seperti itu ya kan. Maka karena bulan Ramadan juga bulan qiyam ya kan. Orang yang sakit jiwa biasanya susah tidur ya kan. Semalaman tidak tidur ya kan. Maka dalam Islam dianjurkan tidur. Yang tidak cukup dalam Islam itu tidak tidur itu adalah ya, sepertiga terakhir atau tidak semalaman suntuk ya kan. Sebagian dari malam itu dipakai untuk qiyam. Karena diantara hikmahnya adalah memperbaiki mood ya kan. Perasaan jadi terbawa ya, perasaan jadi terbawa. Baik. Juga pengaruh secara sosial tadi ya. Pengaruh secara sosial. Tidak berkata-kata buruk, bahkan dalam hadis puasa kan disebutkan ya, siapa yang masih berdusta dan mengamalkan dusta. Jadi kalau dusta itu berbohong, amalan dusta itu berpura-pura ya kan, berpura-pura itu amalan. Maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh seseorang tersebut meninggalkan makanannya ya, tidak berguna puasanya ya. Di antaranya juga adalah ya tadi sudah kita singgung ya, soal lingkungan yang baik di tengah keluarga. Ini juga memberikan dukungan positif secara psikologis kepada anggota keluarga, terutama anak-anak ya. Kalau kita lihat semua bikin vlog, bahkan artis-artis juga bikin vlog bagaimana buka puasa, bagaimana sahur. Memang terutama di musim pandemi seperti ini ya kan, semakin kuat ya kan, semakin kuat ikatan keluarga, dan ini bagus ya kan. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang dari seorang anak itu terkurangi minimal ya kan. Anak jadi terkontrol, merasa nyaman sekali dalam keluarga, didekap oleh dalam pangkuan keluarga. Ini sangat sangat baik secara psikologis. Juga secara loyalitas ya kan. Loyalitas maksudnya semakin bangga, semakin merasa saya bagian dari orang-orang yang berpuasa ini ya kan, baik orang Indonesia bahkan kaum muslimin seluruh dunia, semakin menguatkan rasa ini. Ini juga pengaruh juga dari segi psikologis ya kan. Karena memang sejarahnya juga disebutkan demikian ya. Puasa diwajibkan di tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban, tanggal 2 bulan Sya'ban ya kan. Masih ingat bahwasanya tahun pertama Hijriah belum wajib puasa. Dan kaum muslimin masih puasanya seperti puasa orang Yahudi. Puasa apa? Puasa memperingati tanggal 10 Asyura ya, memperingati Nabi Musa diselamatkan dari Firaun ya kan. Ketika itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat kan, Rasulullah datang dengan para sahabat. Bertanya Rasulullah, ini orang Yahudi ngapain nih? Ini tahun pertama Hijriah ya. Di Madinah ya, di Madinah, karena bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Kata para sahabat, mereka ini sedang puasa. Puasa apa? Puasa memperingati Nabi Musa diselamatkan. Kata Rasulullah, kita lebih berhak daripada orang Yahudi itu untuk puasa. Akhirnya berpuasa kan? Itu masih tahun pertama. Lalu tahun kedua inilah. Tahun kedua yang saya sebutkan dalam sebuah materi ya.
Ada di antara dua peristiwa yang semakin menguatkan loyalitas identitas kaum muslimin ya. Tadi yang pertama adalah puasa, di tahun kedua semakin punya kewajiban sendiri. Wah, ini puasa ini khusus kita nih. Tahun kedua Hijriah, ya kan? Yang sebelumnya tahun 1 tadi masih puasa apa? Puasa seperti puasa orang Yahudi, ya kan? Yang kita hukumnya sunnah sekarang yaitu puasa Asyura ya, 10 Asyura biasanya kita dahului dengan tanggal 9. Nah, tanggal 9 dan 10 bulan Muharram ya. Peristiwa yang kedua juga adalah peristiwa ini kaitannya dengan sejarahnya ya. Adalah peristiwa dipindahkannya kiblat kaum muslimin. Tahun berapa Hijriah? Tahun 2 Hijriah juga. Bulan apa? Bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. 1 bulan menjelang diwajibkannya atau setengah bulan menjelang diwajibkannya atau bertemu sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, ya kan? Kenapa sampai menambah identitas? Karena ketika itu ya kiblatnya sama orang Yahudi, ya, ke Baitul Maqdis. Bahkan Yahudi ketika itu bangga, wah itu kan kaum muslimin sama seperti kita kiblatnya. Ternyata Allah mengabulkan permintaan Rasulullah, direspon keinginan Rasulullah dipindahkan kiblat. Akhirnya orang Yahudi mencemooh, ya kan? Saya qulu sufaha di awal juz 2, ya kan? Katakan saya qulu sufaha dan seterusnya disinggung dalam ayat surah Al-Baqarah awal juz 2 ya. Bahwasanya orang Yahudi akan ngata-ngatain ya. Jadi ada dua peristiwa bulan Sya'ban yang semakin menguatkan identitas kaum muslimin. Puasa tadi, karena puasanya sudah puasa sendiri yaitu bulan Ramadan, sudah tidak ikut-ikutan puasa Muharram, hanya sunnah pada akhirnya ya sekarang. Dan peristiwa di perubahan kiblat kaum muslimin, ya. Yang terakhir adalah puasa juga mengajarkan apa? Injaz itu cekatan dalam bekerja, ya kan? Insyaallah ya. Insyaallah memang idealnya seperti itu. Meskipun dianekdotkan puasa banyak tidur karena memang ada doktrin yang salah juga kadang. Ibadahnya tidurnya itu adalah ibadah, ya kan? Akhirnya tidur terus, salah juga, ya kan? Karena ada sebuah gambar yang dibanding-bandingkan kaum muslimin dulu perang Badar, puasa-puasa berperang. Sekarang kaum muslimin di masjid tidur-tiduran ketika puasa. Sebuah pemandangan yang paradoks ya. Maka ini juga memperlihatkan produktivitas ya, produktivitas untuk masyarakat ya, untuk person juga, ya kan, terdorong untuk baik sejarah, ya kan, secara sejarah ataupun motivasi-motivasi pahala dan seterusnya, sehingga mendorong untuk beramal lebih banyak, beramal lebih baik, baik amal yang sifatnya mahdhah ibadah maupun yang sifatnya sosial, karena semua dilipat gandakan, ya kan. Jadi tidak benar bahwasanya tuduhan puasa itu mengurangi produktivitas, itu tuduhan bohong, ya kan. Yang mengurangi produktivitas negara itu adalah korupsi yang ada. Orang yang berpuasa, orang yang taat agama itu jarang, insya Allah tidak berkorupsi, ya kan? Jadi orang yang taat itu bermanfaat untuk negara. Bandingkan dengan orang yang korupsi, itu jelas-jelas merugikan negara. Kalau ada tuduhan puasa mengurangi produktivitas, mengurangi produktivitas kerja karyawan untuk negara, bohong, ya kan? Bohong. Sebaliknya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu sedikit atau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.